servis ringan itu obeng, sebetulnya pakai obeng min bisa, tapi ini biar gampang untuk membuka setelan magnetnya pakai obeng tang jepit sama ring. Terus kunci 12, obeng besar, obeng plus besar, obeng plus kecil. Ini filler gauge, ini kunci 10, kunci setelan klep, cutter untuk bersihin parking, kunci 24, obeng setting untuk nyeting karbu, tang lancip, tang besar, kunci 14, kunci 8 dan kunci T10. Servis ringan pertama buka jok, buka TSI. Caranya buka baut 12 ini, buka cover samping ini, kiri dan kanan ini. Tangkinya juga dicopot ceceran. Ini kan kita buka baut cover samping dan baut-baut yang lainnya. Kita juga harus sediakan tempat untuk menampung baut-bautnya. Nama dari tempatnya itu masing-masing daerah berbeda. Pokoknya kita perlu tempat untuk menampung baut-bautnya supaya nggak hilang-hilangan dan berceceran, dan kerjaan kita juga rapi. Jadi kita harus menyopot kabel meter bensin ini. Kalau untuk Tiger Revo adanya di kumpulan kabel-kabel yang dengan spool, kita copot, dan selang bensin ini juga harus kita copot. Otomatis pengerjaannya kita harus selesaikan dari masing-masing sisi kendaraan. Sekarang saya ada di posisi kiri motor, berarti kita selesaikan dulu semua yang hal-hal menyangkut sebelah kiri motor, yaitu kita buka ini baut setelan magnet, baut pengintipnya, dan filter udara kita buka. Baut tutup setelan magnet dan tutup intipan posisi piston, dan filter udara terbuka. Ini filter udaranya, dan ini penahannya. Ini penahan supaya nggak terhisap ke selang karburator. Setelah bagian kiri motor sudah dibongkar semua, sekarang kita beralih ke bagian kanan. Nah, apa aja yang kita bongkar, yaitu karburator, kita buka karburator, busi, tutup klep, tutup setelan klep. Untuk servis ringan hanya itu aja yang dibuka, jadi nggak ada buka-buka part-part yang lain, kecuali misal kita mau ganti kampas kopling, kita buka bak kopling. Untuk melepas karburator dari intake manifold dan belalai filter boxnya, kita buka dua baut, yaitu baut klem filter box dengan obeng plus, dan baut intake manifold, klem intake manifold dengan kunci T8. Cara yang aman untuk membuka karburator supaya karet intake manifold tidak melebar atau nanti dalam kelanjutannya akan bocor adalah, pertama, posisikan setang di mana kabel gas dalam kondisi paling renggang. Jadi kita nanti gampang untuk untuk menarik karburator. Nah, untuk menyopot karburator pertama tidak dengan digeser kiri kanan, tidak dengan diputar, tapi ditarik ke belakang dulu. Jadi ini selang box filter kita korbankan, tidak ada nggak masalah karena memang dia elastis. Jadi kita tarik ke belakang seperti ini. Sudah tarik ke belakang, baru kita geser. Itu adalah cara yang paling aman untuk membuka karburator. Setelah karburator dalam keadaan bebas, untuk melepas semua kabel-kabelnya, kita membutuhkan, tadi maaf belum dimasukkan, itu adalah kunci 10, kunci ring pas 10 untuk memudahkan pengerjaan, dan obeng plus kecil. Nah, yang kita buka pertama adalah kabel choke, setelah itu kabel push dari kabel gas atau kabel B, dan selanjutnya adalah kabel pull dari kabel gas atau kabel A.
Kabel gas, kita untuk memudahkan, pertama itu kita copot kabel gas push atau kabel gas B dengan mengendorkan dua baut ini. Tapi untuk memudahkan pengerjaan, kita kendorkan dari lewat sini aja. Setelah dikendorkan, tinggal diambil, digeser, langsung kita lepas. Nah, untuk kabel A, kita supaya setelannya nggak berubah, yang kita kendorkan salah satu dari kedua mur yang terdapat di kabel A ini. Apakah ini atau ini, terserah. Jadi nanti pada saat pemasangan kembali, posisi grip gas atau putaran gas masih tetap kondisi seperti awal motor sebelum dibongkar. Selanjutnya kita buka busi dengan kunci, bisa dengan kunci busi atau dengan kunci ring 18. Kita buka busi. Setelah kita buka busi, kita buka tutup setelan klep. Ini tutup setelan klep menggunakan kunci 24. Untuk amannya, sebisa mungkin jangan pernah membuka busi dalam kondisi mesin panas atau pada saat baru berpergian, kondisi suhu mesin pada kondisi suhu ideal kerjanya. Jadi kita harus nunggu dulu supaya dia suhunya turun, udah agak hangat. Contohnya bisa dipegang bloknya seperti ini, bisa dipegang. Silahkan dibuka. Nah, kalau misalnya dalam kondisi panas dibuka, ada kemungkinan dan ada resiko drat busi itu nanti rusak atau selek. Biasanya disebutnya selek. Yang rusak bukan merusak businya, tapi nanti yang rusak adalah drat yang di cylinder head. Nah, ini pengerjaannya butuh kita bongkar semua, kita tap lagi atau perbos lagi atau cor, dan kita setelah dicor kita bikin drat baru lagi. Jadi untuk mengurangi resiko atau menghilangkan resiko, bukalah busi pada saat mesin kondisi dingin. Paling gampang, nggak usah pakai termometer, kita pegang aja bloknya. Kalau bloknya kita pegang udah wajar hangatnya, boleh kita buka. Itu kita buka tutup setelan klep. Mau yang mana duluan bebas, boleh yang depan dulu atau yang belakang dulu, dengan menggunakan kunci ring 24. Catatan ring 24 yang kita pakai yang segi 6, jangan yang segi 12. Karena kalau kita menggunakan segi 12 atau kunci pas, nanti ada kemungkinan besar dia akan selek atau rusak. Jadi kita harus menggunakan ring pas segi 6 ukuran 24 mili. Terbuka semua. Setelah terbuka semua, nah, proses selanjutnya adalah kita mencari posisi titik mati atas atau posisi piston kondisi tertinggi dan setelan klep kondisi bebas. Setelah setelah dibuka, nah, selanjutnya adalah kita mencari posisi titik mati atas atau posisi tertinggi piston di blok. Di sini akan terlihat tulisan T. Ini F berarti pada saat busi memercik, dan setelah F itu ada garis, nah itu adalah T. Pada saat di situ setelah mendapatkan posisi T, berarti posisi piston ada pada titik mati atas. Untuk mencari posisi piston pada titik mati atas, kita memutar baut magnet yang ada di dalam dengan menggunakan kunci T14. Dan salah satu ciri untuk supaya klep bisa disetel, pada saat posisi di magnet menunjukkan huruf T, setelan klep harus kita bisa gerakan kiri kanan. Kalau mungkin nanti teman-teman nyoba itu naik turun ada bunyi tik 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 tik. Nah, itulah pada saat kondisi klep bisa disetel atau kondisi yang benar untuk penyetelan klep. Untuk penyetelan klep
biasakan untuk menggunakan filler gauge karena untuk ketepatan celah kerenggangan setelan klep. Untuk motor Tiger sendiri itu untuk standar pabrik itu adalah kerenggangan celah klep adalah 0,1 untuk klep hisap dan 0,1 juga untuk klep buang. Tapi silakan teman-teman sendiri kalau memang ingin mengeksplor, silahkan. Apakah nanti jadi 0,8 0,1 silahkan. Jadi sesuai dan secocoknya teman-teman sendiri. Di sini saya tidak berpatokan dengan yang dianjurkan dengan pabrikan, tapi saya berpatokan untuk mendapatkan performa yang paling maksimal untuk anda pribadi. Jadi bebas maunya ukuran berapa aja, asal jangan terlalu renggang atau terlalu rapat. Range-nya itu untuk kerapat yang paling rapat 0,8 dan paling renggang adalah 0,15. Jangan kurang dari 0,8 atau jangan lebih dari 0,15. Dalam penyetelan klep biasanya untuk saya pribadi menggunakan kerenggangan 0,1 dan 0,13. 0,1 untuk klep hisap dan 0,13 untuk klep buang. Nah, kenapa saya milih demikian? Karena lebih merata untuk untuk akselerasi dan untuk top speed juga tidak terlalu ngedrop. Untuk pemeriksaan celah kerenggangan, masukkan bilah filler gauge ke sela-sela antara baut penyetel dengan klep yang ada di bawahnya. Memang agak susah, tapi kita coba diusahakan dan dicari aja, pasti bisa. Kalau ada niatnya pasti bisa. Seperti ini dicontohkan. Nah, demikian. Dia kondisinya masuk ini dengan kondisi 0,1 mili 0,1 mili. Untuk setelan kerenggangan filler gauge 0,1 dia masih terlalu renggang. Kalau dengan kondisi ini berarti harus dikencangkan, karena yang kita inginkan adalah kondisi 0,1 untuk klep hisap dan 0,13 untuk klep buang. Untuk melakukan penyetelan, gunakan kunci setelan klep biasa. Kalau misalnya memang mau beli, biasa di toko spare part atau toko-toko alat teknik dia jual dan kunci ring 10. Untuk memudahkan, gunakanlah kunci ring 10 yang model lama atau yang tekukannya itu banyak. Ini untuk saya sengaja menggunakan ini untuk memudahkan kerja saya sendiri. Tapi untuk anda sendiri silakan carilah kunci yang paling nyaman untuk digunakan. Video ini dibuat bukan untuk jadi patokan, tapi untuk pengetahuan aja. Masalah kunci atau segala macam dan setelannya silahkan gunakan sendiri sesuai dengan kesenangan dan yang paling enak untuk anda pribadi. Untuk indikasi yang tepat celah kerenggangan adalah pada saat ditarik bilah filler gauge mudah, tapi pada saat didorong ke depan ada sedikit seret gitu. Ini juga berlaku untuk penyetelan klep buang. Jadi di sini saya akan hanya mencontohkan untuk di klep hisap aja. Nanti silakan dipraktikkan sendiri. Bila menemui kendala seperti ini, kena klakson menghalangi kita untuk bekerja, jangan ragu untuk membuka atau mengendorkan baut-baut pengikatnya. Jadi utamakan kenyamanan kita untuk bekerja atau melakukan servis pada motor kesayangan kita. Jangan dibatasi dengan ruangan. Kalau memang kita bisa bikin ruang lebih nyaman lagi, maka buatlah ruang itu supaya lebih nyaman lagi. Dalam hal ini untuk penyetelan klep buang, kita terhalangi dengan klakson. Maka untuk kenyamanan kita buka baut 10 pengikat klakson.
selesai kita melakukan penyetelan karbu, selanjutnya adalah kita untuk melakukan maintenance atau perawatan. Tadi penyetelan klep. Sekarang yang kita lakukan adalah perawatan karburator berupa pembersihan dan sedikit melakukan upgrade, bisa dibilang upgrade untuk memaksimalkan kemampuan motor standar. Oke, pertama yang kita buka adalah 3 baut yang ada di bawah mangkok karburator. 1, 2, 3. Selanjutnya yang kita buka adalah baut mur skep. Ini menggunakan kunci ring 12, dan kita buka juga tutup skep, baut tutup skep sebanyak 2 buah. 1, 2. Dalam melakukan pembongkaran, selalu perhatikan kondisi dan tempat-tempat part-part yang akan dibongkar. Jangan pernah melakukan pembongkaran dalam kondisi kita tidak konsentrasi pada benda yang kita bongkar. Dalam hal ini adalah karburator. Hafalkan semua part-part yang kita copot supaya nanti pada saat pemasangan kita tidak mengalami kendala. Nah, setelah tadi mangkok karburator kita copot dan tutup skep kita copot, dan juga mur gas kita copot juga. Selanjutnya adalah kita lepaskan adalah pelampung karburatornya, kita lepaskan. Diperhatikan untuk jangan sampai jarum pelampung dan as pelampung itu sampai tercecer, karena akan sangat susah untuk mencari penggantinya. Jadi perlu kehati-hatian ekstra untuk melepasnya. Mungkin untuk yang sudah biasa suatu hal yang gampang, tapi untuk yang baru mencoba untuk melakukan dengan ekstra hati-hati. Setelah melakukan pembongkaran pelampung, mangkok, dan tutup skep, selanjutnya adalah kita buka atau kita kendorkan baut pengikat skep. Setelah itu kita copot juga pilot jet dan main jet. Bagi teman-teman yang banyak yang nanya main jet itu yang mana, pilot jet yang mana, nah disinilah bisa ketahuan. Pilot jet adalah posisinya selalu kalau dalam kondisi terbalik, karburator terbalik, selalu pilot jet itu ada di bawah dari main jet. Tapi kalau dalam kondisi terurai, main jet adalah part yang paling kecil daripada pilot jet untuk karburator Tiger. Setelah pilot jet dicopot, pelampung dicopot, dan main jet juga dicopot, selanjutnya adalah kita melepas nozzle. Ini adalah nozzle dari atau main jet holder dari karburator Tiger. Setelah itu kita juga lepas baut pengunci skep karburator. Nah, di sini perlu perhatian dari teman-teman semua, karena kita akan melepas pemutar atau penarik skep karburator. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang utama adalah per yang ada di sini. Jangan sampai mental atau hilang atau tercecer. Jadi kita lepas dulu, kita ambil, kita taruh ke tempat yang sudah kita sediakan. Setelah itu kita ambil as penarik tuas akselerator pump. Setelah itu kita tarik tuas skep karburator. Setelah per copot,
as tinggal kita tarik. Per kita ambil juga, taruh tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita ambil skep yang ada di dalam selongsong karbu. Untuk diperhatikan di dalam di dalam pengungkit skep ada juga plastik bulat, jangan sampai hilang. Ini jangan sampai hilang, dan nanti pada saat pemasangan posisi jangan sampai kebalik, karena kalau misalnya kebalik nanti putaran gas akan jadi berat dan seret. Letakkan semua part-part yang dicopot di satu tempat yang sama, jangan sampai tercecer, dan yang lebih buruk jangan sampai hilang. Setelah semua terurai, yang akan saya lakukan di sini adalah mengganjal jarum skep menggunakan kawat berdiameter kurang lebih 1 mili. Hal yang akan saya lakukan tidak ada dalam buku manual motor Tiger, atau tidak dianjurkan dalam penyervisan motor Tiger di bengkel resmi. Apa yang saya lakukan adalah hanya untuk memaksimalkan kemampuan motor Tiger saja. Jadi terserah teman-teman mau ikutin atau enggak, tapi ini adalah sebuah tips untuk memaksimalkan performa motor kesayangan Anda semua. Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam hal untuk membongkar atau melepas jarum skep dari skepnya. Yang dibutuhkan adalah melepas 2 baut yang ada di dalam skep dengan menggunakan obeng plus kecil. Dan perlu kehati-hatian karena di sini tuasnya terbagi dalam 3 bagian. Sebisa mungkin jangan sampai part-part yang copot tercecer. Setelah terbongkar semua, terdiri dari 3 part, yaitu jarum skep, tuas skep, dan botol skep. Nah, yang akan kita lakukan rubahan atau peningkatan kemampuan adalah hanya di jarum skep aja. Karena ini adalah karbu Tiger lama di bawah Tiger Revo 2006, dia masih menggunakan setelan. Jadi ini sebetulnya memudahkan kita untuk melakukan penyetelan atau penyetingan karburator untuk meningkatkan performa. Nah, ini dalam hal ini jarum skep ada setelannya atau ada tingkat-tingkat setelannya. Dia ada 5 setelan, dan biasanya untuk setelan standar dia ada di posisi tengah, 2 di atas dan 2 di bawah. Buram Yang kita lakukan adalah menurunkan setelan atau klip jarum skep ke posisi lebih bawah 1 tingkat. Apabila karburator teman-teman adalah Tiger, motor yang teman-teman miliki adalah Tiger Revo series dari tahun 2007 ke atas, dia tidak ada klip penyetelan. Jadi apa yang dilakukan adalah kita mengganjal jarum skep. Di bawah jarum skep ring atau kawat sebesar 1 mili. Nah, buatlah ring melingkar seperti ini. Kawat 1 mili dibuat melingkar, lalu kawat tersebut diselipkan ke dalam jarum skep di bawah klip ataupun pengganjal yang ada pada jarum skep. Trik ini dilakukan pada motor-motor yang tidak bisa jarum skepnya tidak bisa disetel. Dalam hal ini adalah seri Tiger Revo dari tahun 2007 sampai sekarang, mungkin sampai nanti. Untuk tahun 2006 ke bawah masih bisa disetel, jadi tidak usah melakukan trik seperti ini. Kondisi ring terpasang atau pada jarum skep.
Jadi pada jarum skep yang tidak ada setelan, penambahan ring yang kita lakukan ini sama juga dengan menurunkan setelan klip jarum skep pada karbu-karbu yang ada setelannya. Efek positifnya adalah pada bukaan grip gas seperempat sampai dengan setengah atau 3/4 dan juga 3/4 akan lebih responsif. Efek negatifnya bensin lebih boros. Jadi segala sesuatu ada positif dan negatifnya. Apabila Anda teman-teman semua tidak mau mengalami keborosan BBM, jangan lakukan apa yang saya lakukan sekarang. Jarum skep dikembalikan pada posisinya. Sekarang pemasangan tuas botol skep. Jangan sampai terbalik atau tertukar. Posisi di sini pada tuas tengah itu ada coakan. Nah, dan posisi di tuas akhir pengungkit itu ada juga coakan. Untuk tuas akhir, coakan ini berada di atas atau tidak, atau berada di untuk penyetelan pemutar atau pengungkit skep. Nah, untuk yang tuas tengah, dia posisinya berada di bawah atau berhadapan dengan coakan yang ada di skep. Jadi pemasangannya seperti ini. Coakan yang ada di tuas skep dan coakan yang ada di skep bertemu. Setelah terpasang semua, kita sekarang melakukan pembersihan pada karburator. Pembersihan tersebut sebetulnya hanya untuk menghilangkan kerak saja. Yang diutamakan dalam pembersihan bukanlah bodi karburator atau piranti luar, seperti yang teman-teman sering lihat pada saat melakukan servis karburator. Mungkin mekaniknya melakukan penyiraman bensin dan menggunakan kuas untuk membersihkan bodi karburator supaya lebih bersih. Yang utama sebetulnya bukan bodi karburator, tapi lubang-lubang dalam di dalam karburator, seperti lubang main air jet, main air jet sebelah yang tengah, lubang pilot air jet sebelah yang pinggir, dan lubang progresifnya, air cut valve-nya, lubang jarum pelampung, lubang nozzle, dan lubang main jet. Juga lubang akselerator pump, dalam hal ini motor Tiger. Lebih utama dibersihkan lubang-lubang tersebut daripada bodi dari karburator itu sendiri. Nggak masalah bodi karburator kotor selama lubang-lubang untuk bensin dan udara yang lewat itu bersih. Lebih baik begitu daripada bodi karburator bersih tapi lubang dalamannya kotor semua, percuma. Dalam melakukan pembersihan bisa menggunakan bensin dan udara bertekanan atau dengan menggunakan angin kompresor, atau bisa juga menggunakan karburator cleaner. Saya pribadi menganjurkan menggunakan karburator cleaner tapi tidak pada saat karburator terpasang pada mesin, tapi karburator dibongkar semua. Bebas mau pakai merek apa aja silahkan, tidak ada batasan, terserah teman-teman. Yang lebih praktis yang mana, apakah dengan menggunakan bensin dan angin kompresor atau menggunakan carb cleaner. Setelah pembersihan selesai semua, setelah dibersihkan, udah bisa dipastikan bersih. Rakit kembali karburator seperti kebalikan pada saat kita melakukan pembongkaran. Jadi pertama kita pasang adalah skep, lalu tutup skep,
kita pasang semua pilot jet, main jet, nozzle dan pelampung, lalu kita tutup dengan mangkok karburator. Satu lagi, pada saat Anda melakukan pembongkaran, perhatikan semua karet-karet seal atau o-ringnya jangan sampai hilang, terutama pada saat pada o-ring yang ada di jetting untuk akselerator pump yang ini, yang o-ring kecil ini, jangan sampai hilang. Kalau apabila hilang pada saat karburator kepasang, nanti akan terjadi kebocoran pada saat akselerator pump bekerja. Jadi diperhatikan o-ring kecil yang ini, jangan sampai hilang. Kalaupun misal hilang, bisa diganti dengan menggunakan repair kit karburator. Di situ harga sekitar 15 sampai 25.000, mereknya bebas terserah, yang penting ada o-ring untuk akselerator jetting akselerator pump. Daripada beli, maka diperhatikan jangan sampai hilang. Pada saat pemasangan per skep harus diperhatikan adalah posisinya pemasangannya, penahannya seperti demikian, seperti ini, dan pada pengungkitnya, pengungkit skep, posisi tuas ada di belakang posisi tahanan setelan stasioner atau setelan idle. Jadi posisinya ada di belakang sini, ini setelan idle, posisinya ada di sini. Setelah itu diputar, ditarik keluar sambil diputar dan dipasang. Kondisi per jangan berantakan, harus rapi. Jadi pada saat harus kepasang semua seperti demikian. Plastik bulat yang ada dalam jarum skep, pemasangan jangan sampai terbalik. Posisinya ada di sebelah kiri. Ya, sedikit nggak kelihatan, tapi situ ada agak gelap warnanya. Jangan dipasang di posisi sebelah kanan karena akan menyebabkan skep akan seret. Jadi posisinya ada di sebelah kiri. Oke, setelah tadi karburator dirakit semua, sekarang kita untuk maksimalin asupan udara ke karburator, ini dimensi filter kita tipisin. Jadi kita belah jadi setengah. Dibelah, ini kan tebal nih. Dibelah pakai gergaji besi. Caranya ditaruh di tempat yang datar dan kaku. Filter kita belah. Hal ini tidak dianjurkan sama bengkel resmi atau tidak ada dalam manual book. Ini hanya dari kita sendiri untuk memaksimalkan asupan suplai udara ke karburator. Efek positif dari melakukan hal ini adalah respon mesin jadi lebih bagus, suplai udara lebih banyak, tarikan lebih responsif. Tapi ada juga efek negatifnya. Perlu jetting lebih besar untuk mengimbangi suplai udara yang lebih banyak. Setelah dibelah, sekarang kita bersihin. Pakai bensin aja nggak apa-apa. Mau pakai yang cleaner yang harganya ratusan ribu juga boleh. Silakan, bebas aja. Caranya masukin aja ke bensin lalu kita peras. Pesawat kalau misalnya filter udara kotor, pasti bensin atau bekas perasannya itu hitam. Kita coba sekali lagi. Setelah itu kita keringkan dengan menepok-nepok busa filternya. Kalau bisa jangan pakai angin kompresor. Setelah lumayan kering, kita diamkan dulu sesaat untuk bensin mengering. Setelah busa filter kering, langsung aja kita pasang.
Untuk prosedur dari standar servis dari Honda sebetulnya dikasih oli. Kalau saya pribadi lebih nggak mau pakai oli karena malah menghambat aliran udara untuk masuk ke karburator. Tapi untuk menangkap debu dan partikel-partikel yang lain lebih bagus dengan menggunakan oli. Tapi saya karena kita orientasinya untuk performance, jadi lebih baik kita bikin kering aja. Sekarang kita pasang, tutup, rakit seperti semula, motor siap dinyalakan. Penyetelan setelan angin yang biasa disebut setelan angin atau pilot air screw, posisi ada di bawah karburator bagian depan. Patokannya berapa putarannya nggak usah dipikirin. Pokoknya selama pada saat dibuka gas, respon mesin paling bagus, nggak ada jeda atau kosong di sini. Pada saat grip gas dibuka, motor langsung mesin langsung merespon dengan naiknya jarum RPM. Untuk dalam situasi sekarang motor ini udah lumayan bagus, cuman hanya kurang sedikit basah. Untuk Carbu Tiger ini setelan anginnya atau pilot air screw-nya dibuka atau dibikin lebih kendor. Berapa putarannya disesuaikan saja dengan putaran grip gas. Paling responsif disitulah yang paling baik. Di sini kita sudah dapat putaran gas paling responsif. Pada saat gas dibuka mendadak, tidak ada gejala kosong atau ngok. Selain itu, ada keistimewaan dari Carbu Tiger adalah akselerator pump. Di sini ada tuas akselerator pump. Tuas ini pun bisa disetel. Apakah kita mau membukanya di atas bukaan grip gas seperapat ke atas, atau pada saat bukaan gas dari 0 sampai seperapat bisa kita setel. Caranya kita bengkokkan untuk bikin responnya lebih cepat. Kita bengkokkan ke bawah tuasnya. Jadi antara as dan tuasnya dia nempel. Kalau misalnya kita mau lebih lambat, kita bengkokkan keluar. Jadi antara tuas dan asnya dia ada jeda. Pada bukaan gas ke tengah dia belum menekan. Di sini saya mencoba untuk dibuat responnya dari bukaan gas 0 sampai setengah sudah aktif. Ada gejala lambat, respon gas kurang naik tapi tidak ngok. Itu berarti bensin terlalu banyak. Kita bisa setel dari sini dengan membuat jarak antara tuas dan asnya lebih jauh. Ternyata memang pada motor ini dia lebih responsif kalau tuas akselerator pump dengan as dibikin lebih jauh. Kisaran antara akselerator pump aktif pada bukaan gas lebih dari setengah sampai dengan bukaan full. Demikian tutorial dari servis ringan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, jangan takut untuk mencoba. Terima kasih.